Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 14 April 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Tema kita hari ini kasih dan pengorbanan. Saudaraku terkasih, bacaan beberapa hari ini bicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Hari ini kita mendengarkan lanjutan percakapan itu. Dan bagi saya inilah inti dari semua percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dalam percakapan hari ini Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini penegasan Yesus yang sangat jelas. Yesus ingin mengajak Nikodemus pada satu hal yang paling penting dalam kehidupan beriman, yakni kasih dan pengorbanan Allah pada dunia. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus ingin membuka mata hati Nikodemus yang adalah seorang Yahudi akan kasih Allah ini. Mengapa? Karena hukum Yahudi bicara soal kasih dan pengorbanan, tapi tidak tulus. Tapi bicara soal bagaimana menjalani hukum itu dengan benar. Beda antara orang melakukan kasih dan pengorbanan dengan tulus dan benar, dengan pengorbanan, dengan orang yang hanya melakukan itu karena aturan. Sedangkan menjalani hukum dengan benar tidak selamanya didasari pada kasih. Kadang juga karena ketakutan. Bagi mereka hanya soal benar atau salah, sehingga tidak mengherankan mereka menjalani hukum dengan kaku. Inilah sebenarnya poin penting yang mau dikatakan Yesus pada Nikodemus. Menariknya, Nikodemus mau membuka hatinya pada pengajaran Yesus. Maka sebenarnya Yesus ingin mengatakan pada Nikodemus, kalau engkau mau mengikuti aku, harus menjalani ini. Mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan penuh pengorbanan. Saudaraku terkasih, kasih dan pengorbanan Yesus nyata dalam wafat dan kebangkitannya. Wafat dan kebangkitan Kristus menunjukkan Allah mencintai manusia dan ingin supaya Anda dan saya, kita semua selamat. Yesus tidak ingin Anda dan saya binasa. Tidak mau kita binasa. Karena itu kita punya tugas penting dalam kehidupan ini, yakni menghidupi kasih itu. Kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau Allah begitu serius mencintai, mengasihi kita, bahkan mengorbankan putra tunggalnya untuk keselamatan kita, lalu apa yang bisa kita buat untuk membalas semua kebaikan Allah itu? Walaupun sebenarnya Allah tidak membutuhkan balasan dari kita. Tapi tanggung jawab sebagai orang yang dicintai, dikasihi oleh Allah menjadi tanggung jawab kita. Maka kita perlu belajar dari Nikodemus. Setelah ia melihat kebaikan dan pengorbanan Yesus, Nikodemus akhirnya meninggalkan masa lalunya dan mengikuti Yesus. Nikodemus ingin lebih dekat dengan Yesus. Bahkan ia ingin selalu bersama dengan Yesus. Ia ingin terlibat bersama dengan karya-karya Yesus. Saya kira kita perlu belajar dari Nikodemus. Mau tekun membangun relasi dengan Allah dalam kehidupan rohani kita. Mau meninggalkan masa lalu kita yang tidak baik dan menatap masa depan yang baik bersama Allah. Di mana mau mewujudkan kasih itu dalam keseharian kita, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kehidupan kita dengan sesama kita yang lain. Kita perlu belajar terus-menerus untuk mencintai, mengasihi dengan tulus. Kita tidak hanya mengharapkan cinta dan pengorbanan orang lain, tapi kita harus berkorban, mencintai dan mengasihi mereka. Kita jangan mengharapkan orang lain menghargai kita. Kita jangan mengharapkan orang lain menghormati kita, tapi kita terlebih dahulu membangun semangat itu. Dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, kasih dan pengorbanan yang tulus menjadi kunci untuk kebahagiaan bersama.
Saudaraku terkasih, seringkali kita hanya menuntut orang lain atau pasangan kita, rekan kita untuk memperhatikan kita, menghargai, mengerti dengan kita. Lalu kita tidak pernah mengerti orang lain. Dan hari ini kita ingin belajar untuk menghargai. Bahkan kita terlebih dahulu melakukan itu semua. Kalau kita ingin keluarga kita, komunitas kita bahagia dengan penuh sukacita, jangan hanya menuntut pasangan kita. Jangan hanya menuntut sesama kita untuk memahami kita dan menerima kita. Jangan hanya menuntut mereka mengerti kita. Tapi kita harus terlebih dahulu belajar mengasihi, menghargai, menerima, dan berkorban demi kebersamaan itu. Itulah kasih yang sesungguhnya. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kasih mengaruniakan berkat yang berlimpah kepada keluarga kita, komunitas, dan pekerjaan kita hari ini. Dengan berkatnya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.